Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan keluarga. Semoga Allah memberikan keberkahan dan hidayah untuk Ustadz, tim dan keluarga serta seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah selalu menjaga niat Ustadz, tim dalam berdakwahnya untuk menggapai ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Ustadz ingin bertanya, saya merasa banyaknya ibadah saya semakin berkurang dan hati saya pun sering lalai dalam berzikir. Saat kajian pun saya merasa tidak meresapinya. Saat diuji dengan perilaku orang sekitar pun saya tidak berhusnudzon, malah mengingat kesalahannya sehingga terasa saya menjadi hasad. Mohon nasihatnya dan doa Ustadz, karena saya merasa takut ibadah saya sia-sia dan saya takut hidayah menjauh dari diri saya. Terima kasih Ustadz, mohon doanya agar ilmu yang disampaikan dapat diamalkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Wafaqanallah wa iyyahu lima yuhibbu wa yarda. Semoga Allah kasih taufik kepada kita semua, kepada penanya, dan semoga Allah kasih taufik kepada seluruh kaum muslimin. Hadirin Allah muliakan, salah satu obatnya ya materi kita hari ini, yaitu kita belajar itu untuk diamalkan. Dan amalan itu kan bukan hanya amalan anggota tubuh, bukan amalan zahir, tapi amalan itu pun juga amalan batin, amalan hati. Bukan hanya amalan hati, itu penting keikhlasan, kesabaran, dan seterusnya. Dan sekali lagi bisa jadi di awal-awal tuh kita nggak menikmati dan bahkan merasa tersiksa, tapi itulah proses. Terus berusaha diamalkan, terus berusaha diamalkan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala kasih taufik kepada kita. Karena ini penting, hadirin sekalian. Al-Hikmah mengatakan, wa nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir ridha wa in taftimhu yanfatim. Jiwa itu seperti anak balita yang menyusui. Wa nafsu katifli, jiwa kita itu seperti anak balita yang menyusui. In tuhmilhu syabba ala hubbi ridha wa in taftimhu yanfatim. Kalau Anda biarkan dia terus nyusu, maka dia akan nyusu ke ibunya sampai dia remaja, sampai dia dewasa. Jadi kalau kita biarkan balita ini nyusu terus, maka dia akan nyusu sampai dewasa. Wa in taftimhu yanfatim. Tapi kalau kita sapi, dia akan berhenti. Kalau di sapi, dia akan berhenti. Nah sekarang tanya sama ibu-ibu deh, proses sapi itu enak apa enggak? Proses menyapih itu enak apa enggak? Itu harus punya ilmu kudu tega. Kita harus, nggak enak, anak nangis, anak rewel, bahkan demam. Jadi buat si anak nggak nyaman, buat ibunya juga nggak tega kan ibunya ngeliat anaknya. Tapi itu harus dilakukan, kalau nggak dia akan terus begitu sampai dewasa. Nah jiwa manusia tuh gitu, harus ada waktu tuh dipaksa gitu loh, walaupun sakit, nggak enak. Bahkan mungkin kita sampai nangis-nangis kayak anak kecil nangis ketika disapi. Nah ketika anak itu nangis, yang punya anak nih, berapa hari dia nangis kalau disapi? Nah, ketahuan gak ada perhatian semua sama anak-anaknya, mentang-mentang ayah, nggak itu urusan ibunya Pak Ustadz. Nggak ada berapa hari.
beberapa hari itu jawaban diplomasi. Saya butuh berapa hari kira-kira? Range-nya tuh berapa? Aduh, ini nggak pernah pulang jangan-jangan nih bapak-bapak. Apalagi kalau kondisi gini, pening aku di kantor aja lah Pak Ustadz. Misalnya seminggu loh, dan bisa demam loh. Seminggu. Ketika misalnya udah masuk hari keempat, karena demam, karena nangis terus, akhirnya nih ibu nggak tega. Akhirnya disusuin lagi. Berarti perjuangan selama 4 hari ini gimana? Hanya lenyap, nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Dan kalau mau disapi harus ulang lagi dari awal gitu. Jadi kalau kita kita sapi ya komit. Udah terus full. Mau nangis kayak mau apa, udah jalanin aja. Begitu kita lemah di pertengahan, dia balik lagi deh. Dia balik lagi. Dan insya Allah begitu Allah kasih taufik berhasil, udah enak habis itu. Emang ada anak, coba antum kan dulu ASI, bener apa enggak nih ASI? Emang tahu? Oke, berarti disapi juga dong. Apa belum disapi? Udah kan? Antum masih ada yang trauma nggak? Tangis segala macam, aduh segala macam. Nggak ada, udah nikmatin aja, udah enak sekarang. Nggak ada yang trauma gara-gara disapi. Padahal waktu disapi tuh ngamuknya minta ampun. Coba tanya deh orang tua nih. Habis ini waktu misalnya ibu sapi aku tuh, aku marah-marah, nangis-nangis nggak sih? Sekarang udah enak kan, nyaman. Nafsu katifli, jiwa itu kayak balita. Kalau kita biarkan, udah dia nggak berubah-berubah. Tapi kalau kita sapi, insya Allah berarti, walaupun menyakitkan, dan harus komit. Jadi masalah banyak kita nggak komit. Akhirnya berhenti tengah jalan, dan kalau berhenti jangan ngulang lagi. Dan semua proses kan begitu kan, ya nggak sih? Misalnya banyak laki-laki ingin bentuk tubuhnya atau wanita ingin diet, kan kalau start program harus selesai. Begitu cheat di misalnya di 2 minggu atau 1 bulan, udah 1 bulan pengorbanan berantakan semuanya. Pola hidup tuh begitu dah. Kalau kita mulai, lanjutkan sampai habis. Makanya itu alasannya kenapa Imam Zarruji rahimahullah menjelaskan bahwa dalam dunia ilmu, kalau Anda mulai 1 buku, selesaikan. Karena itu bukan hanya, itu 2 tujuan. Tujuan yang pertama adalah begitulah metode belajar dan mendapatkan ilmu. Yang kedua, itu ngebangun mental. Kalau kita sudah masuk, selesaikan. Dan mental itu diharapkan menjadi pola kehidupan kita di setiap kehidupan. Anda memutuskan sebuah hal, Anda harus selesaikan. Kalau enggak, secara umum, kecuali kalau ada dalil yang kuat bahwa ternyata ada yang lebih baik lagi. Tapi itu harus jadi pola dasar kita. Kecuali ada dalil atau ada data bahwa ternyata ada program yang lebih bagus. Tapi kalau mental kita ngejalanin sebuah hal terus bosan, terus ditinggal, nanti pindah lagi, nggak akan jadi apa-apa. Nggak akan jadi apa-apa. Tapi itu poinnya. Jadi diamalin walaupun awalnya berat. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna.